tidak ada tujuan saya dalam hidup saya hanya mau berbakti. Hanya mau. Diskominfo Kabupaten Kolaka, senang sekali saya Rizal Jamal, seorang content creator, bisa datang kembali ke kampung halaman tentu dengan bersilaturahmi dengan beragam tokoh. Dan kali ini tokohnya bukan main-main, langsung seorang pemimpin daerah yang selama ini banyak mewarnai dan menjadi inspirasi anak muda khususnya di Kabupaten Kolaka. Siapa lagi? Kita langsung persilakan, ini dia Wakil Bupati Kolaka, Bapak Jayadin. Assalamualaikum Pak Wakil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua, masyarakat Kabupaten Kolaka dan seluruh masyarakat di luar Kolaka, tak terkecuali para netizen, termasuk para netizen yang kadang-kadang komentarnya cukup sadis ya. Pak Wakil, alhamdulillah ini kesempatan pertama saya bisa ketemu dengan seorang Pak Jayadin ini. Pak, saya waktu kita terpilih sebagai Wakil Bupati Kolaka, saya langsung itu cari bongkar mesin Google, klik kiri kanan apa segala macam. Wah, ternyata beliau adalah seorang pengusaha sebelumnya Pak Wakil ya. Nah, saya bukan pengusaha, saya pernah kerja di salah satu perusahaan BUMN. Oh iya. Aneka Tambang. Oh, oke. Yang notabene menjadi mitra banyak pemerintah. Iya. Ini kita di perusahaan itu bermitra dengan pemerintah. Saya di Aneka Tambang kurang lebih 20 tahun. 20 tahun Pak? 20 tahun. Kemudian posisi saya terakhir pensiun di Aneka Tambang sebagai pensiunan PT Aneka Tambang. Oke, sebagai pimpinan waktu itu Pak? Kemarin di middle, sampai di middle. Sampai di middle, luar biasa. Nah ini yang banyak mungkin belum orang tahu, terutama masyarakat Kabupaten Kolaka Pak Wakil. Kenapa langsung waktu itu Pak Jayadin memutuskan, udah saya resign dan saya mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Kolaka melalui jalur politik? Ya, sebenarnya ya mohon maaf ya kalau saya bilang awalnya dari teman-teman. Dari teman-teman. Ya, sesama pegawai Antam. Waktu itu melihat sudah mulai ada ini apa tanda-tanda gambar, baliho berdiri. Terus teman-teman nanti Pak Jayadin. Nah, kalau saya di Antam itu oleh teman-teman dipanggil Bio. Bio itu panggilan untuk anak laki-laki di daerah sini. Namanya Bio. Oh Bio. Saya dipanggil Bio. Kenapa tidak ini? Tidak seperti teman yang lain. Mulai pasang ini tanda gambar, pasang baliho. Ya siapa tahu rezeki nanti bisa mengabdi ke ini dalam artian yang lebih luas. Saya pikir saya mohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ternyata diberi petunjuk. Ya saya coba dengan Bismillah, teman-teman keluarga semua saya sampaikan bahwa kita coba-coba sesuai arahan teman-teman lah. Kita pasang ini, kita pasang baliho. Ya. Tapi di situ tidak ada bilang mudah ini hanya pasang baliho saja. Pasang, ya alhamdulillah dari situlah berawal sampai berjalan sampai dengan hari ini. Luar biasa. Jadi awalnya memang pasang baliho. Ini itu pun juga teman-teman. Iya. Awalnya pasang baliho itu memang termasuk teman-teman. Saya waktu pasang keluarga saja tidak tahu. Oh, keluarga tidak tahu. Istri waktu itu lagi ke tanah suci, lagi melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita pasang di belakang baliho. Waktu itu kita belum bisa kirim gambar karena HP masih HP tidak seperti sekarang ini ya. Ya sehingga istri juga gelisah di sana setelah dapat info bahwa ini ada pasang baliho. Nah, sudahlah saya bilang ya kita coba-coba saja, mudah-mudahan Tuhan memberikan apa hidayah petunjuk. Kalau tidak juga ya kita tetap kembali di Antam. Itulah awalnya saya pasang. Ternyata setelah pasang luar biasa ini Bang Rizal. Luar biasa respon dari masyarakat. Masyarakat luar biasa. Sehingga saya terkadang kewalahan juga meminta undangan dari masyarakat untuk dikunjungi. Undangan apa biasanya itu? Mereka panggil untuk apa? Untuk silaturahmi. Nikahan mungkin. Ya, termasuk nikahan apalah semua. Pada waktu itu masih undangan untuk silaturahmi saja. Terkait dengan mereka lihat ada baliho. Ada baliho itu mereka ingin dapat informasi apa sih tujuan dari kita pasang baliho itu. Sudahlah, saya jalan waktu itu masih kerja di Antam sebagai pegawai Antam. Jadi setiap hari saya mohon izin ke pimpinan waktu itu, dan alhamdulillah pimpinan juga memberikan respon yang
positif, saya mau jalan, ada undangan dari masyarakat, saya harus ke sana menemui masyarakat. Sudah jalan-jalan, saya jalan kurang lebih waktu itu 9 bulan saya jalan. Sudah jalan kemana-mana sosialisasi, menyampaikan, ya sudah menyampaikan keinginan ini karena untuk maju pada saat pilkada nanti. Responnya luar biasa. Terkadang saya jalan dari pagi, yang mungkin tengah malam, bahkan saya tidak jarang juga pulang sampai untuk menemui masyarakat. Ini saking seriusnya waktu itu seorang Pak Jaya. Ya, kita harus apa namanya? Ya, tidak. Saya setelah pasang ini, kunjung masyarakat manggil, saya sudah harus serius menyikapi ini. Tidak bisa setengah-setengah lagi. Walaupun pada waktu itu saya masih sebagai pegawai PT Aneka Tambang. Akhirnya dilamar lah, diajak oleh Pak Sapi. Pak Sapi juga untuk mengajar saya panjang perjalanan. Karena waktu itu yang mau berpasangan dengan beliau tidak sedikit orang. Banyak orang, mungkin ada sampai 10 orang. Banyak pilihannya beliau ini. Banyak pilihannya beliau. Tapi saya sendiri selama sosialisasi tidak pernah ketemu dengan Pak Sapi. Begitu? Tidak pernah ketemu, tidak pernah komunikasi dengan beliau. Saya jalan saja. Jalan masing-masing. Karena saya dapat info bahwa Pak Sapi itu orangnya terhadap hasil survei. Saya jalan saja dalam rangka meningkatkan elektabilitas, popularitas pada masyarakat. Saya jalan saja. 9 bulan kurang lebih saya jalan, barulah ada mulai terang bahwa Pak Sapi ada ingin kami bersama-sama untuk menghadapi pilkada pada waktu itu tahun 2018 periode pertama. Periode pertama kayaknya 2018. Kalau periode kedua kayaknya 2018. Oh iya, 2013. 2013 ya. Lupa ini sekarang mana. Dan akhirnya alhamdulillah sudah di periode bersama-sama memimpin Kabupaten Kolaka. Dan gimana rasanya Pak Wakil ini sudah berada di ujung-ujung masa periode? Apa sih yang paling terkesan selama menjadi seorang wakil bupati? Baik, Indah, Rijal, saya ingin katakan bahwa tidak banyak orang yang bisa melaksanakan perjalanan pemerintahan itu untuk 2 periode. Betul. Kami kemarin waktu periode kedua tahun 2018 ada kurang lebih 171 pasang kepala daerah yang mengikuti pilkada serentak waktu itu. Ya mungkin hanya ada sekitar 10-an, mungkin tidak sampai 10 pasang yang kembali berpasangan. Termasuk Kolaka. Kita bisa kembali berpasangan bupati dan wakil bupati. Itu semua sebenarnya ya saling pengertian, harus ada saling pengertian, saling memahami antara bupati dengan wakil bupati. Terkadang memang di perjalanan baru 1 tahun 2 tahun sudah ada apa? Sudah mulai retak, hubungan kalau suami istri sudah mulai tidak bagus hubungan. Ya karena mungkin ya kita sebagai wakil juga harus bisa memposisikan diri bahwa kita sebagai wakil, posisinya kita apa, tanggung jawabnya kita apa, kita harus di mana, seperti apa, itu yang harus kita pahami. Kemudian Pak Bupati juga perlu memahami kondisi seorang wakil itu seperti apa. Kalau kemarin ada Pak Gubernur kita Pak Nur Alam ketika memberikan sambutan pada saat pelantikan Bupati Konawe Utara, beliau mengatakan bahwa wakil bupati itu hidup dari bupati. Dan wakil bupati, tapi wakil bupati juga harus bisa memposisikan diri sebagai wakil. Ketika kita jalan, ya kita aturlah ini supaya ritmenya kita atur supaya jangan seorang wakil merasa bupati. Banyak yang begitu Pak. Banyak yang begitu sakit cerita. Sehingga ya bupati merasa terusik dengan suasana seperti itu. Kalau kita hanya fokus melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai wakil bupati yang tugas tupoksi kita itu bagi bupati adalah pengawasan, kita melakukan pengawasan apa semua, ya insya Allah kita akan jalan selesa, kita akan damai apa semua tidak akan ada. Kemudian juga tentu kita tidak ada kebijakan, itu yang harus dipahami oleh seorang wakil bupati. Wakil bupati itu dalam pemerintahan tidak ada kebijakan, yang ada adalah melaksanakan membantu Pak Bupati, karena kebijakan bupati sudah kebijakan kita juga, kita tidak
tidak ada kebijakan yang harus kita ambil. Kecuali di pengawasan, di bidang pengawasan itu tidak bisa. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang lain, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kebijakannya ada Pak Bupati. Kita bawa ke Bupati, kemudian sekda semua turunannya ke bawah, bagaimana kita mensukseskan program Bupati. Karena program Bupati, program kita semua. Program sama-sama dengan Wakil Bupati, sehingga tidak ada program-program yang dibuat oleh Wakil Bupati. Jadi tidak ada visi misi Wakil Bupati. Tidak ada visi misi. Yang ada visi misi Bupati. Visi misi Bupati itu sudah masuk kita di dalam. Sudah masuk di dalamnya. Dalam struktur itu kita satu kotak dengan Bupati. Kita hanya di ada garis pemisah, tapi kita satu kotak. Sehingga ketika Pak Bupati tidak ada, ya otomatis yang melaksanakan tanggung jawab Bupati semua adalah Bupati. Ini baru resep harmonisnya seorang Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, sehingga kemudian bisa 2 periode langgeng harmonis sampai-sampai tidak pernah kita dengar ada konflik-konflik. Ini karena Wakil Bupati tahu memposisikan diri, kira-kira gitu lah. Saya kira salah satunya itu, tapi tentu juga Pak Bupati bisa melihat suasana dan kondisi ya wakil, sehingga terbangun komunikasi. Alhamdulillah sampai hari ini saya seingat saya tidak pernah saya berseberangan dengan beliau. Ya apa yang menjadi kebijakan beliau kita laksanakan, kita sukseskan. Saling support satu sama lain. Nah kalau kan Pak Bupati juga tidak disebut sendiri bahwa ini kerajinan Pak Bupati, itu kerajinan bersama. Bupati semua tidak punya perangkat di bawah, terus bisa bersama kita. Nah, bahwa yang menarik ini, saya beberapa kali juga ketemu dengan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota. Rata-rata yang menjadi selain tadi ada di harmonisasi, tapi yang paling penting juga adalah pembagian tugas. Apakah pernah ada kesepakatan misalnya urusan pemerintahan atau urusan mungkin perizinan atau apa ini? Karena kan Pak Wakil berangkat dari seorang pekerja yang berasal dari swasta. Tiba-tiba urusin administrasi ini Pak Wakil, urusin pemerintah. Apa lagi yang pertama waktu itu Pak? Sebenarnya ya kalau administratif kan semua ada di Pak Sekda. Oh Pak Sekda, oke. Organisasi. Kemudian ya yang saya katakan tadi, kita melaksanakan apa yang sudah menjadi kebijakan arahan Pak Bupati kita laksanakan, kita koordinasi dan sebagainya. Seperti itu yang kita lakukan selama ini. Ya sehingga ya tidak ada Pak Wakil Bupati tidak ada kebijakan dalam baik itu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sebagainya. Kita supportif terhadap apa yang menjadi keputusan Pak Bupati. Ya kita juga tidak usah merasa bahwa kita kan banyak juga yang bilang Pak Bupati, Wakil Bupati itu banseret. Kalau saya tidak merasa sebagai banseret. Saya tidak merasakan itu. Karena saya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan undang-undang, saya laksanakan itu. Kemudian ada kebijakan lain dari Pak Bupati. Ya itu yang kita ya Pak Bupati juga berbagi tugas sebagai apa dengan wakil selama ini. Ya kan Pak Bupati tidak sempat, ya saya yang harus menghandle Pak Bupati di luar daerah, ya kegiatan pemerintahan, pembangunan semua, ya diserahkan kepada secara otomatis ketika Pak Bupati tidak ada, wakil yang mengambil alih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, kita programkan. Baik, tadi saya sudah banyak mendengar penjelasan Pak Wakil soal bagaimana kemudian dari pertama sama-sama nih dengan Pak Bupati dari 2013, terus lagi di 2018 dan insya Allah mudah-mudahan nanti planningnya mulus di awal Januari di Januari 2024. Nah, kalau autokritik boleh dikit dong Pak Wakil? Boleh ya. Apa sih yang masih kurang selama Pak Jayadi sebagai Wakil Bupatinya? Kayaknya kadang-kadang ini kayaknya saya masih kurang ini, tapi agak sulit menyelesaikan. Ya, saya kira dari kan ada 9 program prioritas kita. Ada 9 program. Termasuk pendidikan, agama, kebudayaan, penciptaan lapangan kerja. Saya kira sebagai manusia, bagaimana kita berusaha tidak akan sempurna bahwa yang kita laksanakan itu selesai dengan tuntas. Tentu masih ada hal-hal yang tidak tuntas kita bisa bereskan nanti. Tapi minimal apa yang sudah menjadi prioritas itu kita maksimalkan dengan segala kekuatan, dengan segala potensi sumber daya alam yang ada di kita, sumber daya manusia, kita maksimalkan itu supaya di sisa masa waktu masih ada kurang lebih 1 tahun lah, 2023 tahun ini kita masih mau membahas anggaran perubahan anggaran